Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian yang terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Saudara-saudiri dimanapun Anda berada saat ini, kita sering melihat setiap kehidupan orang yang belajar di dalam teologi, dan sering setiap orang memiliki pribadi lepas pribadi, dan kadang-kadang hidup membiara. Apakah saudara pernah mendengarnya tentang hidup membiara? Banyak orang yang jarang mendengarnya. Tak semua juga paham maksud hidup membiara tersebut. Bagi kalangan biarawan dan biarawati, hidup membiara adalah ungkapan hidup di dalam hadirat Allah. Dengan hidup membiara, mereka dapat semakin akrab bersama Kristus. Hidup di dalam biara mengajarkan dan mengarahkan hidup lewat pola hidup Yesus. Pola ini mengutamakan hidup menjauhkan diri dari kenikmatan daging yang merujuk kepada perbuatan dosa dan kegelapan. Hidup membiara seperti mengisolasi diri dari rayuan dan godaan dosa dan menghindari dosa dan celah. Dengan hidup membiara, para biarawan dan biarawati berada dalam hidup hadirat Allah, di mana terdapat kesucian dan kekudusan di dalamnya. Hidup membiara adalah panggilan. Panggilan untuk memuliakan Allah lewat menyadarkan hidup dari cinta kasih Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu tak semua orang yang sanggup hidup membiara. Namun menarik untuk kita pahami dan juga kita hidupi maknanya. Dengan memahaminya, kita sadar bahwa hidup kita ini diminta untuk tetap berada di dalam hadirat Allah yang tanpanya maka kita tak dapat hidup. Artinya saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hidup kita haruslah bersandar kepada hadirat Allah. Hidup membiara juga mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kegelapan dan dosa. Sebab kita berada di dalam hadirat Allah yang suci dan kudus. Tetapi satu hal yang menjadi kenyataan, bahwa kita sekarang ini tidak berada di dalam sebuah biara yang berbentuk bangunan di mana kita dibatasi oleh tembok-tembok. Namun seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, bahwa dunia ini adalah biara kita, di mana kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengendalikan diri kita terhadap segala hawa nafsu dan godaan. Saudara-saudiri yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun Anda berada pada saat ini, karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak terang, bukan kegelapan. Anak-anak terang hidup di dalam kekudusan. Dan nats hari ini dikatakan, janganlah turut mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Mengapa hal ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus? Sebab menurut Paulus, perbuatan-perbuatan yang demikian tidak pantas bagi orang-orang kudus. Kudus di dalam hal ini berarti terpisah, berbeda, dan istimewa
yang diperuntukkan bagi Tuhan. Anak-anak terang menerangi kegelapan lewat hidup yang menjadi teladan dan berkat bagi sekitarnya. Anak-anak terang menjauhi perbuatan-perbuatan kegelapan seperti kejahatan, ketidakadilan, dan kecemaran. Sebaliknya, hidup anak-anak terang tercermin kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah hidup di dalam kekudusan, sebab di dalamnya kita terpanggil untuk boleh menikmati kehadiran Allah. Shalom. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.